Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teman-teman semua, perkenalkan saya Raihan Hidayatul Fikri dengan NIM 182230222. Izinkan saya untuk mengerjakan kuis pada mata kuliah II 2240 Sistem Multimedia dengan judul Proses Sampling dan Rekonstruksi Sinyal. Baik, mari saya coba paparin tentang kuis saya ini dengan memulai secara definitif terlebih dahulu. Apa itu sampling dan apa itu rekonstruksi sinyal? Sampling secara singkatnya merupakan proses pengubahan sinyal yang sinyal analog yang bersifat kontinu menjadi sinyal digital yang bersifat diskrit, di mana hal ini melalui proses pengambilan sampel pada interval data tertentu. Nah, sedangkan rekonstruksi merupakan proses pengembalian sinyal digital menjadi sinyal analog yang kemudian menyerupai dari sinyal aslinya. Nah, itu secara singkatnya bagaimana perbedaan antara sampling dan digital. Lantas, coba kita telisik lebih lanjut bagaimana perbedaan hal ini. Jika kita tinjau lebih lanjut, sinyal analog kan merupakan sinyal kontinu, yang mana hal ini dalam bentuk waktu dan amplitudo. Kalau kita lihat dalam bentuk grafik, sinyal analog itu karena dia bersifat kontinu, jadi dia terus merupakan grafik sinus yang terus-menerus. Nah, sedangkan di sinyal digital itu bersifat diskret atau ya kalau kita lihat dalam bentuk grafiknya ya dia seperti di plot-plot gini dia tidak terhubung satu sama lain. Nah, sinyal analog misalnya itu ada suara manusia, ada gelombang listrik, sedangkan sinyal digital itu contohnya ada data komputer dan suara MP3 begitu. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang proses sampling. Eh Seperti yang terlihat di dalam slides ini, proses sampling merupakan proses mengubah sinyal analog yang bersifat kontinu menjadi sinyal analog yang bersifat diskret. Nah, di mana kalau kita lihat di sini terdapat rumus yang mungkin bisa persamaan yang bisa kita lihat bersama-sama, di mana persamaannya adalah xn sama dengan xnt, dan frekuensi atau f itu merupakan 1/t, di mana hal ini merupakan terdapat ketentuannya di mana T adalah periode sampling dan N adalah pencacah cuplikan samplingnya itu sendiri. Terus terakhir ada F atau frekuensi sampling, di mana F ini merupakan jumlah frekuensi ini merupakan jumlah sampel yang diambil setiap 1 detiknya atau per detik gitu. Jadi secara singkatnya rumus ini atau rumus XN ini merupakan sinyal diskrit yang dihasilkan dari sinyal kontinu XT, di mana kalau kita lihat di sini dia mengambil nilai pada interval waktu T. Dan frekuensi sampling F menentukan uh, berapa kali sinyal tersebut diambil setiap detiknya, sampelnya diambil setiap detiknya begitu. Selanjutnya, eh kalau kita lihat pada grafik ini merupakan grafik konsep awal dari sampling itu sendiri. Jadi, kalau kita lihat di sini terdapat grafik seperti ya grafik kurvanya yang menunjukkan sinyal analog aslinya, dan di situ kayak ada tanda panah. Mungkin bisa saya gambarin nih tanda panah, bukan tanda panah seperti kayak tanda ya sebenarnya panah atau centang atau apapun itu, yang merupakan ini sebenarnya titik-titik sampel yang diambil di setiap interval waktunya. Dan kemudian ada interval antar sampel yang merupakan periode sampling gitu. Jadi kayak kalau kita lihat di sini itu ada seperti ini. Jadi dia merupakan periodenya atau secara matematisnya kita gambarkan seperti 1/fs gitu. Nah, perlu yang diperhatikan bersama bahwasannya jika frekuensi sampling ini cukup tinggi, maka sinyal aslinya dapat direkonstruksi dengan baik. Tapi kalau frekuensi samplingnya terlalu rendah, nanti akan terjadi aliasing atau terdapat kesalahan dalam rekonstruksi sinyal itu sendiri. Baik, kita lanjutkan tentang konvolusi. Nah, tadi kita udah melihat bagaimana gambaran awal dari sinyal itu sendiri, dan sekarang kita melihat bagaimana konvolusi dari sinyal itu sendiri. Kalau kita lihat di sini terdapat F kali G gitu ya. Kalau kita lihat F bintang G atau F kali G, di mana kalau kita tinjau terlebih dahulu itu terdapat grafik FT di sini.
yang merupakan grafik FT ini merupakan sinyal kontinu yang berbentuk gelombang halus gitu. Nah, sedangkan grafik GT ini merupakan direct impulse, di mana direct impulse ini merupakan fungsi delta direct atau sinyal diskrit dengan nilai hanya pada titik tertentu gitu. Nah, perlu diperhatikan, ya mungkin sedikit informasi bahwasanya konvolusi ini merupakan atau berarti menggeser, mengalihkan, terus juga menjumlahkan dua buah sinyal gitu. Nah, kalau GT itu eh, direct impulse, maka hasil konvolasi dari dengan FT-nya akan menghasilkan atau mengekstrak nilai FT pada titik-titik di impuls GT gitu. Nah, ini merupakan prinsip dasar dari sampling di mana sinyal dari sinyal kontinu yang ada di FT diambil pada titik-titik tertentu. Nah, kemudian setelah dilakukan konvolasi terdapat hasil konvolasi yang bisa kita lihat di sini, di mana hasil konvolasi ini eh, merupakan hasil operasi antara tadi fungsi f dan fungsi g gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, titik-titik merah ini menunjukkan hasil dari konvolasinya ini gitu. Jadi hasil penggabungan ini menghasilkan titik-titik merah gitu. Dan hasilnya, hasil dari konvolasi ini merupakan versi dari diskritisasi sinyal asli FT gitu berdasarkan sampel GT gitu. Jadi dari FT ke GT begitu. Nah, sekarang mari kita bahas tentang konversi sinyal. Nah, eh, untuk diketahui bersama bahwasannya konversi sinyal merupakan proses pengubahan sinyal dari analog menjadi digital ataupun sebaliknya gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya eh, terdapat tiga grafik, pertama grafik satu, grafik 2 dan grafik 3 gitu. Nah, grafik AD itu kita definisikan sebagai konversi dari analog menjadi digital, sedangkan konversi DA merupakan konversi dari digital menuju analog gitu. Nah, kalau dari A ke D atau analog menuju ke digital itu merupakan proses sampling ya. Kita tahu tadi dari sinyal yang analog ke digital atau dari yang continue menjadi yang discrete, sedangkan digital ke analog itu kita sebut dengan rekonstruksi gitu. Dan rekonstruksi ini perlu diketahui itu menggunakan konsep dari interpolasi dan eh, filter low pass gitu. Nah, pertama mungkin coba kita lihat pada gambar konversi dari analog menjadi digital, di mana kalau kita lihat bahwasannya sinyal kontinu itu berbentuk seperti grafik sinus yang halus, dan setelah kita melakukan proses sampling menghasilkan seperti ini, di mana dia em, berubah menjadi titik-titik diskret gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita lihat pada proses digital menuju analog, maka bisa kita lihat di sini dari titik-titik ya titik-titik tadi, maka setelah dia akan melalui proses yang namanya filtering low pass, dan kemudian dia akan menghasilkan yang namanya sinyal yang berbentuk continue gitu. Jadi dia menghubungkan gitu. Nah, berikut merupakan langkah-langkah dari proses pengambilan datanya. Pertama, kita melakukan proses yang namanya sampling terlebih dahulu atau pengambilan data. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi interpolasi seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya dalam hal ini kita bakal menggunakan konsep-konsep interpolasi dan kita akan menerapkan filter low pass untuk ngedapetin sinyalnya itu sendiri. Nah, selanjutnya baru kita akan kalau kita ini proses awal konversi menjadi sinyal, dan kalau misalnya kita pengen rekonstruksi kita juga kita tinggal membalikkan hal ini begitu. Nah, berikut merupakan contoh dari uh, selanjutnya akan saya coba jelaskan perangkat ADC dan DAC. Secara definisinya mungkin saya jelaskan bahwasannya ADC itu merupakan analog to digital atau uh, perubahan dari analog menjadi digital gitu ya. Nah, di mana analog to digital ini mengubah sinyal yang analog yang bersifat kontinu menjadi sinyal digital yang bersifat diskret guna memproses oleh komputer atau mikrokontroler. Nah, prosesnya nanti sinyal yang analog to digital ini pertama dia akan mendapatkan suara, selanjutnya suaranya ditangkap oleh mikrofon, selanjutnya akan diproses melalui ADC dan terakhir menghasilkan data digital. Sedangkan digital to analog atau DAC itu mengubah sinyal diskret menjadi sinyal analog yang bersifat kontinu, dan ini nih agar menghasilkan sebuah suara lah gitu. Nah,
prosesnya pertama dia dalam ini seperti kebalikan aja. Jadi dari data digital berupa ya data digital lah ya, kemudian diproses melalui DAC, kemudian masuk ke dalam speaker dan menghasilkan suara asli. Secara ilustrasinya bisa kita lihat seperti ini. Pertama, misalnya ini merupakan ilustrasi misalnya ketika manusia berbicara menggunakan mikrofon gitu ya misalnya. Nah, misalnya manusia mengeluarkan suara dan suara itu ditangkap oleh mikrofon. Selanjutnya, mikrofon akan mengubah itu tuh menjadi sinyal dan ya, akan melalui proses yang namanya tadi proses sampling. Di sini kita lihat samplingnya menjadi sekarang sudah berbentuk diskrit dan selanjutnya itu akan diproses sehingga menghasilkan data biner gitu ya. Mungkin ya kita tahu bahwasan data biner itu terdiri dari nol dan satu dan akhirnya akan membentuk sebuah data digital gitu. Nah, itu adalah ilustrasi bagaimana ADC bekerja atau analog to digital bekerja. Analog to digital conversion bekerja. Nah, selanjutnya mari kita lihat ilustrasi dari DAC atau digital to analog conversion. Nah, kalau di sini saya coba contohkan di mana ketika speaker mengubah itu data-data ya kan mengubah data MP3 menjadi suara yang dapat didengar gitu. Misalnya kita lihat di sini nih misalnya data suara MP3-nya. Kemudian ya seperti tadi kebalikan menghasilkan suara biner dan melalui proses DAC ya di sini misalnya dari proses yang namanya tadi interpolasi terus filtering menggunakan low pass dan akhirnya dia akan masuk ke dalam speaker dan menghasilkan suara begitu. Nah, begitulah ilustrasi bagaimana DAC bekerja. Selanjutnya, oke, selanjutnya akan saya coba jelaskan bagaimana sampling bekerja secara matematis. Nah, mungkin bisa kita lihat di em, layar bahwasannya terdapat fungsi yang namanya direct delta function, di mana direct delta function ini memainkan peran yang cukup penting di dalam teori sampling ini sendiri. Nah, eh, fungsi dari delta direct atau kita sebut dengan delta T itu digunakan untuk merepresentasikan impuls yang sangat besar pada titik tertentu di mana titik ini kita sebut dengan T sama dengan nol, tetapi nol di tempat lain gitu. Nah, hal ini kita nyatakan dalam bentuk integral. Ya, seperti ini kita nyatakan dalam bentuk integral. Integral minus dari minus tak hingga ke tak hingga delta T dt sama dengan satu dengan syarat bahwasannya dt-nya itu untuk dt yang tak hingga itu t-nya sama dengan nol dan dt yang nol untuk delta t yang nol itu akan dengan syarat T tidak sama dengan nol gitu. Nah, selanjutnya akan eh, terdapat juga shifting property di mana shifting property ini artinya jika kita melakukan integral antara sinyal xt dengan direct delta atau delta t minus t nol mungkin bisa dilihat dalam slide ini, kita cuma perlu mendapatkan nilai dari sinyal tersebut di titik T sama dengan T0 gitu. Nah, ini merupakan proses dasar dari sampling, di mana ketika kita mengambil nilai sinyal pada titik tertentu, tanpa kita nggak perlu lagi memperhitungkan bagian lain dari sinyalnya itu sendiri gitu. Nah, terakhir ada sampling dengan deret delta. Kalau kita lihat di sini, rumusnya adalah GT sama dengan sigma N min tak hingga sampai tak hingga delta T min NT. Ya, seperti tadi ya, kalau T itu adalah waktu, sedangkan NT adalah T-nya, T gede itu adalah periodenya sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita itu menggunakan deret delta guna biar kita tuh bisa nunjukin kalau sampling itu dilakukan pada titik-titik tertentu gitu. Jadi eh, kita bisa nunjukin kalau ya sampling sampling itu dilakukan pada titik-titik tertentu di mana titik-titik yang kita maksud itu adalah titik T sama dengan N kali periode gitu. Dan dengan demikian nih kita bisa tahu dan kita bisa mengambil nilai sinyal di seluruh domain waktu, tetapi eh, hanya pada titik-titik tertentu berdasarkan interval samplingnya gitu. Nah, terakhir saya juga ada sempat singgung tentang konvolusi gitu ya. Nah, di mana kalau kita lihat di sini konsep konvolusi ini ya sederhananya seperti tadi ya, itu adalah fungsi ft itu kita kalikan ya dengan fungsi gt dan
dalam konteks sampling, kita menggunakan operasi konvolasi ini guna menghitung bagaimana sinyal asli dari fungsi ft gitu, yang berinteraksi dengan fungsi sampling gt. Nah, secara lebih rincinya mungkin bisa kita lihat di sini bahwasannya fungsinya itu ya seperti ini ya. Fst itu sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga dari f tau eh, dikalikan G T min tau dt, terus kita turunkan eh, terus menerus ya. Di sini bisa kita lihat FST kemudian bisa menghasilkan integral minus tak hingga sampai tak hingga dari F tau T min NT deto, terus sehingga akhirnya adalah rumus akhir atau persamaan akhir dari konvolusi ini adalah FST sama dengan sigma dari n minus tak hingga sampai tak hingga F n dikali periode delta T minus n dikali periode. Nah, ini merupakan sampling secara matematis. Jadi eh, kira-kira begini bagaimana sampling tersebut secara matematikanya ya. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan bahwasanya fungsi delta direct ini digunakan untuk ngerepresentasikan sampling sebagai sebuah impuls yang diskrit gitu ya, titik-titik tadi ya. Nah, sedangkan shifting property itu nunjukin bahwasannya fungsi delta dapat ngeekstrak nilai pada sinyal-sinyal tertentu, dan terakhir konvolusi antara sinyal analog dan deret delta itu dapat menghasilkan sinyal diskrit yang merupakan hasil dari sampling gitu. Nah, kira-kira itu yang dapat saya. Oh, sorry. Terakhir, eh eh, akan tadi kita udah lihat bagaimana sampling secara matematis. Sekarang kita lihat rekonstruksi secara matematisnya gitu. Ini kebalikannya. Nah, di sini pertama akan saya coba jelaskan spektrum sinyal sampling ya, di mana spektrum sinyal sampling ini didefinisikan dalam bentuk Fs F sama dengan seperti dikali sigma n minus tak hingga sampai tak hingga dari F itu ya fungsi yang berbeda ya dikali F F min KFS gitu. Nah, sedangkan kita tahu bahwasannya dalam proses rekonstruksi itu menggunakan konsep yang namanya low pass filter ya, di mana low pass filter ini gunanya untuk untuk ngambil spektrum utama dan menghilangkan duplikasi spektrum gitu. Jadi kayak kalau kita lihat tadi bahwasannya biar tidak terjadi yang namanya apa ya kayak kesalahan gitu ya. Kalau kita lihat tadi kesalahan itu kita sebut dengan istilah mana ya? Waduh. Oke, saya kehilangan istilahnya. Oke, pokoknya itulah untuk meminimalisir kesalahan tersebut kita lakukan menggunakan low pass filter, di mana low pass filter ini em, ya ya, seperti tadi lah ya, mengambil spektrum utama untuk menghilangkan duplikasi-duplikasi spektrum gitu. Nah, konsepnya adalah Fc itu sama dengan Fs atau F sampling dibagi atau per 2, dan Hf itu untuk Hf sama dengan satu itu ketentuannya mutlak dari F itu kurang dan sama dengan dari Fc, sedangkan untuk HF yang nol itu tuh eh, mutlak dari F itu lebih besar dari FC gitu. Ya, silakan dihitung sendiri saja nantinya. Sedangkan untuk persamaannya bisa kita lihat di sini, HT itu persamaannya adalah sin pt per periode dibagi pt per periode. Sedangkan eh, sehingga menghasilkan sin C T per periode gitu. Sedangkan untuk FRT itu ini menghasilkan menghasilkan sigma n min tak hingga sampai tak hingga dari f n periode dikali sin C T min n periode dibagi periode gitu. Nah, kira-kira begitu untuk pemaparan saya terkait kuis satu ini tentang pada mata kuliah sistem multimedia ini. eh, Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan atau terdapat kesalahan pengucapan atau perbuatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yusef dan dosen-dosen lainnya yang membantu pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini, saya tutup pemaparan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.